Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai anak pendamaian, anak Daud Raja Israel yang terambil daripada Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon anugerah Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah Tuhan dan Raja kami, yang telah mengutus anakmu Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur untuk kesempatan ini lagi, di mana kami boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk beribadah dan mendengarkan kembali mengenai berita Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kami berdoa biarlah kehadiran Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, biarlah hati dan pikiran kami disiapkan oleh Tuhan, biarlah jiwa kami boleh dicondongkan hanya kepada Tuhan saja, dan oleh anugerah Tuhan, kami tidak saja memahami secara kognitif, tetapi kami juga dimampukan untuk mengimani kebenaran Alkitabiah ini, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami di dalam waktu pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini, Matius 1 ayat 1 sampai 17 secara bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian baca ayat-ayat yang genap, dan ayat 17 kita baca bersama-sama. Matius 1 ayat 1 sampai ayat 17, kita mulai. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor. Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Bersama-sama, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema mengenai anak Daud, Raja Israel, itu adalah suatu tema yang merupakan tema sentral daripada Injil Matius. Bapak Ibu dan saya tahu bahwa Injil Matius ditulis oleh murid daripada Tuhan Yesus, Matius, yang disebut juga Lewi si pemungut cukai. Tuhan Allah memakai dia untuk kemudian menulis kitab Injil Matius yang dibuka dengan silsilah Yesus Kristus. Dia adalah seorang yang berkapasitas, dia adalah seorang Yahudi asli, dan dia memiliki kapasitas bahasa yang sangat baik. Ingat bahwa dia adalah seorang pemungut cukai, maka dia memiliki penguasaan bahasa, bukan saja bilingual tapi trilingual. Dia menguasai bahasa Yahudi, bahasa Romawi, bahasa Yunani. Dia punya kemampuan berbahasa yang begitu baik, dan kemudian Allah memakainya untuk menulis kitab Injil ini, dan Alkitab ini kemudian di dalam kanonisasi Perjanjian Baru meletakkan Injil Matius sebagai jembatan yang menghubungkan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini adalah sesuatu yang sangat indah yang kita bisa temukan di dalam konteks ini, si pemungut cukai, tetapi kemudian Allah pakai dia menuliskan berita yang begitu agung tentang anak Daud, Raja Israel. Ada 3 hal yang saudara dan saya akan pelajari di dalam tema ini, bahwa anak pendamaian adalah anak Daud, Raja Israel.
Injil Matius bertujuan menulis silsilah Yesus Kristus sebagai pembukaan daripada Injilnya untuk menunjukkan 3 hal. Yang pertama, Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Perjanjian Lama. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Raja orang Yahudi. Dan yang ketiga, berbicara mengenai Dia adalah pribadi yang menyelamatkan umat Allah dan keselamatan itu bersifat universal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 berita ini atau 3 tujuan daripada penulisan silsilah Yesus Kristus ini adalah sesuatu yang begitu penting pada waktu itu, karena saudara dan saya juga tahu bahwa orang-orang yang hidup pada zaman Matius, bahkan ketika Yesus Kristus itu masih ada di dalam dunia, mereka menolak Yesus. Mereka menolak Dia sebagai Mesias. Mereka menolak Dia sebagai anak Daud, raja daripada Israel. Karena itu Matius perlu menuliskan hal ini. Menuliskan hal ini bukan karena untuk memenuhi kebutuhan daripada orang Yahudi yang menolak Kristus itu saja. Tetapi sesungguhnya memang Allah memerintahkan Dia melalui inspirasi Roh Kudus untuk memberikan hal ini kepada kita. Sehingga setiap generasi dari zamannya Matius sampai dengan generasi seterusnya, mereka mengenal siapakah Yesus Kristus, anak Daud, Raja Israel, yang kemudian diberikan kepada kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita lihat hal pertama yang kemudian dibicarakan oleh Matius, yaitu Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Perjanjian Lama. Ada 3 hal yang Matius itu berikan kepada kita untuk kita pahami bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Perjanjian Lama. Pertama kita lihat di dalam ayat 1a. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus. Frase inilah silsilah itu di dalam bahasa Yunani itu Biblos Genesos atau Biblos Genesis. Saudara, ini adalah sebuah kalimat yang mengingatkan para pembaca Yahudi. Saudara, dan saya tahu bahwa Matius itu menunjukkan tulisannya kepada para pembaca Yahudi, saudara. Dan kemudian dia mengingatkan, dia buka kalimat itu dengan inilah silsilah Yesus Kristus, Biblos Genesis. Dia mengingatkan para pembaca Yahudi tentang Kejadian 2 ayat 4 dan Kejadian 5 ayat 1. Mari kita baca. Biblos Genesis adalah penerjemahan daripada kata Toledot dalam bahasa Ibrani, yang kemudian diterjemahkan dalam Kejadian 2 ayat 4 sebagai riwayat. Kita lihat di dalam ayat yang keempat Kejadian 2. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Riwayat langit dan bumi. Riwayat, Toledot, Genesis. Karena itu saudara, saya mulai dengan kitab Kejadian itu Genesis. Asal usul, ya, genealogi daripada alam ciptaan ini. Lalu kemudian pasal 5 ayat 1. Di situ dikatakan inilah daftar keturunan Adam. Inilah daftar keturunan yang di dalam bahasa Septuaginta itu juga menggunakan Biblos Genesis. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kemudian dimaksudkan oleh Injil Matius ketika dia mengutip kalimat ini dan dia menggunakan itu kepada para pembaca Yahudi. Saudara, ini bicara mengenai silsilah yang formal, silsilah yang resmi tentang siapa itu Yesus Kristus. Kalau engkau meragukan dia adalah anak Daud, Raja Israel, maka sekarang Matius menulis siapa dia, identitas dia itu seperti apa. Maka ini adalah sebuah pendahuluan yang begitu penting di dalam Injil Matius. Dan kemudian ini bukan sekedar sebuah pendahuluan daripada penulisan Injil Matius, tetapi ini adalah merupakan bagian daripada keseluruhan daripada narasi Injil Matius. Narasi Injil Matius berbicara mengenai apa? Yesus Raja. Yesus Raja, Yesus Raja, kerajaannya sudah datang. Saudara, itu adalah sebuah kalimat yang terus berulang-ulang di dalam kalimat daripada Injil Matius. Injil Matius berulang-ulang berbicara mengenai raja, raja, raja dengan beragam sense dibandingkan dengan Injil lainnya. Karena apa saudara? Memang inti daripada Injil Matius adalah dia mau mengangkat bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama dan dia sudah datang, dan kemudian silsilah ini adalah bukti resmi formal tentang silsilah Yesus Kristus, dan kemudian ini menjadi introduction daripada keseluruhan narasi Injil Matius. Kelahiran Kristus, kehidupan dan pelayanan Kristus, semuanya akan berporos kepada hal ini mengenai dia adalah anak Daud, raja atas bangsa Israel. Nah, yang kedua, kita bisa lihat bahwa frase inilah silsilah, saudara, itu merujuk kepada suatu permulaan yang baru. Mari kita coba memparalelkannya dengan Kejadian 2 ayat 4. Di situ dikatakan bahwa riwayat langit dan bumi. Ini adalah sebuah karya Allah yang begitu besar di dalam penciptaan.
Tetapi ada satu lagi karya Allah yang begitu besar dalam providensianya, yaitu keselamatan. Keselamatan. Dan kemudian kalimat inilah silsilah Yesus Kristus, berarti Matius sedang memakai kalimat ini untuk menunjukkan kepada suatu permulaan yang baru. New beginning. Sebuah permulaan yang baru. Jika langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah sebagai sebuah permulaan daripada penciptaannya, maka akan ada apa yang disebut dengan penciptaan yang baru. Penciptaan yang baru, sebuah permulaan yang baru yang terjadi ketika Kristus itu datang ke dalam dunia. Dan ketika dia datang juga, maka kerajaan Allah itu didirikan di dunia ini. Dia kemudian datang dalam kelahirannya, dalam inkarnasinya sebagai kedatangan pertama yang memulai seluruh ciptaan yang baru dan memulai kerajaan Allah di bumi ini, dan kemudian akan digenapi pada kedatangannya yang kedua. Saudara, ini adalah sebuah berita yang sentral. Karena apa? Karena di dalam kitab Kejadian menyaksikan kepada kita bahwa alam ciptaan ini adalah berada di bawah kutuk Allah setelah fall. Saudara dan saya melihat bahwa alam ciptaan ini kemudian dikutuk Allah karena dosa manusia. Lalu kapan alam ciptaan ini akan direstorasi? Adam dan Hawa setelah post-fall. Kemudian generasi selanjutnya. Mereka menantikan restorasi. Mereka menantikan bahwa akan ada pemulihan atas seluruh ciptaan. Pemulihan yang bersifat kosmik. Tetapi juga pemulihan yang bersifat individual. Lalu kapan itu terjadi? Apakah itu terjadi dalam zaman perjanjian lama? Jawabnya tidak. Itu terjadi di dalam new beginning. Di dalam permulaan yang baru, di dalam ciptaan yang baru dan kedatangan kerajaan Allah yang dimulai dengan kedatangan Raja yaitu Yesus Kristus, anak Daud itu. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, istilah atau frase inilah silsilah Yesus Kristus itu bukanlah sebuah kalimat yang asal ditulis. Tetapi itu adalah sebuah kalimat yang memperingatkan orang Yahudi, siapakah dia yang kau tolak itu? Dia adalah Raja anak Daud yang dijanjikan di dalam PL, dan dialah permulaan. Kedatangannya menjadi permulaan daripada seluruh ciptaan yang baru dan kerajaan Allah di bumi ini. Lalu yang kedua, saudara dan saya lihat di dalam ayat 1b, Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh PL, itu dinyatakan di dalam ayat 1b. Anak Daud, anak Abraham. Kenapa enggak dibalik anak Abraham baru anak Daud? Karena secara kronologi kan Abraham hidup dulu baru Daud. Tapi kenapa harus taruh anak Daud dulu baru anak Abraham? Saudara, itu bukan sekedar nulis asal-asal. Itu adalah struktur yang mengacu kepada poin yang paling sentral. Bahwa memang Alkitab kita berbicara mengenai dia adalah raja yang adalah keturunan daripada Daud dan juga keturunan daripada Abraham. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pencatatan silsilah itu sesuatu yang penting. Kalau hari ini saudara dan saya baca sebuah buku lalu dimulai dengan sebuah silsilah, saudara agak boring ya. Agak bosan ya saudara. Tapi bagi orang Yahudi enggak saudara. Bagi orang Yahudi pencatatan silsilah adalah begitu penting. Karena apa? Orang Yahudi butuh bukti identitas keyahudian. Orang Yahudi membutuhkan bukti identitas keyahudiannya. Untuk apa saudara? Itu adalah prasyarat resmi untuk saudara bisa masuk ke dalam bait Allah, mengikuti ibadah publik, beribadah kepada Allah. Orang yang tidak memiliki identitas Yahudi, dia nggak boleh injak pelataran dalam daripada bait Allah. Dia harus berada di luar. Karena apa? Dia sama dengan orang kafir. Tapi kalau dia punya identitas Yahudi itu begitu clear, begitu jelas di dalam silsilah, maka dia boleh masuk ke dalam bait Allah dan mengikuti ibadah publik di sana. Saudara, karena itu identitas Yahudi begitu penting. Karena itu pencatatan silsilah ini adalah sesuatu yang ditujukan pertama-tama kepada orang Yahudi. Kepada orang Yahudi. Kenapa saudara? Kenapa bukan kepada orang Yunani? Kenapa duluan kepada orang Yahudi? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi adalah bangsa yang terikat di dalam perjanjian Allah dengan Israel di dalam perjanjian lama. Dia adalah bangsa yang terikat dengan perjanjian Allah kepada Israel di dalam perjanjian lama. Paulus menyebutnya sebagai bangsa yang menerima perjanjian Allah yang pertama. Jika saudara dan saya membandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di muka bumi ini, gak ada satu bangsa pun yang menerima revelation yang pertama kecuali bangsa Yahudi. Dan itu dipuji oleh Rasul Paulus, bangsa Yahudi, engkau adalah pewaris, bahkan penerima pertama daripada perjanjian Allah. Karena itu berita ini harus disampaikan kepada siapa? Kepada orang Yahudi lebih dahulu. Karena mereka adalah harus menerima fakta perjanjian yang sudah digenapi. Mereka adalah penerima perjanjian pertama dan sekarang mereka menantikan penggenapan itu. Maka Matius berbicara mengenai penggenapan itu, realisasi. Mereka harus dengar.
Mereka harus dengar. Sekalipun pada saat yang sama, banyak daripada orang Yahudi yang menolak akan Kristus sebagai Raja anak Daud itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang ironi tentunya. Ironi karena apa? Karena Allah memaksudkan perjanjian Allah itu digenapi dan kemudian diberitakan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi di saat yang sama, mereka penerima pertama daripada perjanjian Allah justru menjadi orang pertama yang juga menolak penggenapan daripada perjanjian Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi saudara, lepas daripada itu semua kita melihat bahwa Matius dipakai oleh Tuhan untuk apa? Memberitakan firman ini kepada orang-orang yang menolak. Memberitakan firman ini kepada orang-orang yang tidak kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah Alkitab yang menerima tantangan. Dia tidak saja menantang dunia ini, tetapi dia juga menerima tantangan orang-orang yang menolak firman. Orang-orang yang membantah tentang Kristus sebagai Raja anak Daud yang asli. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius menulis ini kepada mereka, para pembantah, para pemberontak, para penolak firman Tuhan. Tetapi kepada mereka firman ini datang. Untuk apa? Untuk menarik mereka ke dalam kepercayaan yang sejati. Menarik mereka kepada kepercayaan yang sejati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu anak Daud, anak Abraham adalah sebuah berita yang begitu penting. Sekali lagi, kenapakah harus anak Daud baru anak Abraham? Saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa gema inti berita daripada Matius adalah Yesus Kristus adalah Raja. Karena itu anak Daud ditempatkan sebagai yang pertama. Saudara, ini adalah janji Allah yang diberikan kepada Raja Daud ketika dia memerintah. Mari kita lihat di dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Mengenai datangnya keturunan Daud yang akan mewarisi tahta Daud secara kekal. Mari kita lihat di dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat di sini adalah keluarga dan kerajaan. Dan kemudian ini adalah bicara mengenai tahtamu yang akan kokoh untuk selama-lamanya. Daud adalah pribadi yang menerima mengenai perjanjian Allah tentang anak Daud, anak dia, keturunan dia yang akan mewarisi kerajaan tahta Daud itu secara kekal. Dan kemudian saudara dan saya memperhatikan bahwa anak Abraham itu berbicara tentang janji Allah, keturunan yang akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Kita lihat itu di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lalu Kejadian 15 ayat 17 sampai 21 dan Kejadian 17 ayat 1 sampai 14. Kita bisa memperbandingkan ayat-ayat ini. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Abraham adalah penerima pertama perjanjian Allah tentang Israel. Umat Israel dibentuk menjadi suatu bangsa, menjadi suatu umat pilihan Allah melalui apa? Melalui janji Allah kepada Abraham. Sebelum Abraham belum ada perjanjian yang signifikan terkait dengan pembentukan umat Allah. Tetapi ketika Abraham itu Allah panggil dan kemudian memberikan perjanjian bukan saja tanah, tetapi juga keturunan yang menjadi berkat bagi segala bangsa. Keturunan itu akan dibentuk menjadi suatu bangsa umat pilihan Allah yang diberkati Allah dan memberkati banyak orang. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain, mengapakah anak Daud dan juga anak Abraham itu disebutkan? Mau menekankan mengenai dua janji ini kepada Daud dan kepada Abraham. Dua janji ini adalah dua janji yang ditujukan kepada satu keturunan. Satu keturunan itu yang tunggal itu, yaitu siapa? Yesus Kristus, anak Daud, Raja Israel yang ditolak oleh orang Yahudi pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang unik sekali. Dan di saat yang sama, Matius itu menekankan mengenai keaslian, identitas Kristus yang adalah Yahudi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Mesias nggak boleh yang bukan dari Yahudi. Jadi itu berarti identitas asli daripada Yesus Kristus sebagai keturunan Daud, sebagai keturunan Abraham yang mewarisi janji dari Raja Daud dan juga janji daripada Abraham itu adalah sesuatu yang begitu penting. Dan sekali lagi itu berarti Mesias itu adalah sesuatu yang sudah dijanjikan di dalam PL dan sekarang itu sudah digenapi.
Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kanonisasi daripada perjanjian baru, Injil Matius itu adalah kitab yang sekali lagi menjembatani perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama sebagai antisipasi akan kedatangan Mesias yang dinantikan di dalam PL, dan perjanjian baru berkaitan dengan realisasi penggenapannya pada kedatangan Mesias Sang Raja, ya, yang terjadi di dalam inkarnasi Yesus Kristus. Dan dia adalah raja yang akan memerintah umat Allah yang baru, yaitu gerejanya, Israel yang baru yang dibentuknya berdasarkan karya penyelamatannya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Raja Daud Matius mengungkapkan mengenai janji Allah kepada Raja Daud maupun kepada Abraham, sekali lagi ini mau menegaskan bahwa Yesus itu dia adalah Raja Mesias yang sudah dijanjikan sejak zaman perjanjian lama. Lalu yang ketiga, mari kita lihat. Yesus Kristus itu Mesias yang dijanjikan oleh PL itu terlihat di dalam ayat 16b. Dia bukan sekedar manusia biasa, dia bukan sekedar keturunan Daud yang mewarisi janji Allah kepada Daud, bukan sekedar keturunan Abraham yang mewarisi perjanjian Abraham itu, tetapi dia adalah pribadi anak Allah yang bernatur ilahi. Mari kita lihat di dalam ayat 16b. Di situ dikatakan, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudara, di dalam kalimat atau frase yang melahirkan itu dalam bahasa Yunaninya egenete, yang berarti itu dalam tensis pasif. Jadi bukan aktif. Kalau dilihat di dalam penterjemahan daripada Lai, sepertinya aktif ya saudara ya. Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Maria yang melahirkan Yesus, seolah-olah aktif daripada pekerjaan Maria. Tetapi kalau saudara lihat di dalam frase yang melahirkan dalam Yunani, bahasa Yunaninya egenete, itu adalah pasif. Pasif berarti mengacu kepada aktivitas Allah, bahwa Allah adalah pelaku. Allah adalah pelaku yang menyebabkan kehamilan Maria dan yang menyebabkan kelahiran Yesus Kristus dalam keberadaannya sebagai manusia ke dalam dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini mengindikasikan kepada kita bahwa istilah anak Daud yang dicatat di dalam silsilah daripada Injil Matius, saudara, itu bukanlah mencirikan sebuah keturunan biologis semata. Ya saudara ya, nanti kita akan lihat ini lebih jelas ya. Jadi istilah anak Daud itu bukan terutama dicirikan dengan keturunan biologis. Kalau saudara lihat ya, di dalam teks kita pasal 1 ayat yang kedua, misalnya Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Itu kita masih lihat ada semacam hubungan relasi biologis ya. Tetapi kalau saudara dan saya lihat selanjutnya, maka kita berjumpa di sana bahwa ada karakteristik yang mana orang-orang yang disebutkan ya, ini tidak langsung memiliki relasi biologis. Ya, misalnya saudara dan saya lihat ya di dalam teks kita ya. Contoh di dalam ayat 4, Ram memperanakan Aminadab. Ya, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon ya. Kalau kita bacakan kesannya Aminadab punya papa Ram ya, tapi sebenarnya tidak demikian. Nanti kita akan lihat itu di dalam irregularitas dalam pencatatannya. Nah, tapi saya mau tekankan kepada saudara bahwa di dalam silsilah Matius ketika dia pakai kalimat anak Daud itu bukan kemudian direduksi kepada keturunan biologis. Tidak saudara. Tetapi anak Daud ini adalah berbicara mengenai eksistensi anak Daud, eksistensi anak Abraham yang terjadi melalui intervensi Allah. Jadi anak Daud itu tidak berada dari dirinya sendiri, tetapi eksistensinya diadakan oleh Allah. Diadakan oleh Allah. Dan ini adalah sesuatu yang mengatakan bahwa anak Daud itu adalah seorang yang berutang pada Allah bagi asal usul atau genesisnya. Jadi ini berarti saudara, anak Daud adalah eksistensinya berasal dari Allah, asal usulnya berasal daripada Allah. Kalau itu dikenakan kepada Tuhan Yesus, apa implikasinya saudara? Kalau kita pakai istilah egenete ini kita kenakan kepada Yesus Kristus. Apakah itu berarti bahwa eksistensi Yesus itu baru berada ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia? Jawabnya tidak tentu. Tetapi ini mengacu kepada apa? Keberadaan Kristus sebagai manusia ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia. Ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia, natur kemanusiaannya adalah hasil daripada karya kreatif daripada Allah itu sendiri. Bukan persatuan antara ovum dan sperma, kita tahu hal itu. Tetapi juga bukan soal ovumnya Maria, bukan soal itu.
Tetapi ini berbicara mengenai karya kreatif Allah semata yang dijelaskan cukup detail di dalam Lukas 1 ayat yang ke-35. Mari kita baca Lukas 1 ayat yang ke-35. Di situ dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi ini berbicara mengenai apa? Karya kreatif Allah semata. Natur kemanusiaannya Yesus bereksistensi melalui karya kreatif Allah. Jadi bukan bergantung kepada ovum daripada Maria. Yang kemudian akhirnya ini menjadi titik pijak bagi Roma Katolik untuk meninggikan dirinya di sana. Atau meninggikan, mempermuliakan Maria lebih daripada perempuan-perempuan yang lain. Tentu kasih karunia daripada Allah itu memberikan Maria tempat yang melampaui daripada perempuan yang lain. Tetapi tidak lebih daripada itu. Dia tetap berada di bawah kuasa Kristus. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini saudara dan saya melihat bahwa egenete berbicara bahwa anak Daud itu bukanlah bercirikan kepada keturunan biologis tertentu. Tetapi ini berbicara mengenai intervensi Allah untuk menyebabkan eksistensinya berada. Dan ini berkaitan dengan apa? Keberadaan Kristus di dalam natur kemanusiaan. Ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ayat 16b mengindikasikan kepada saudara dan saya bahwa Yusuf bukanlah ayah biologis daripada Yesus Kristus. Yusuf bukanlah ayah biologis daripada Yesus Kristus. Yusuf melalui dia, Yesus Kristus memperoleh hak legal sebagai anak Daud yang mewarisi tahta Daud. Misalnya di dalam Lukas 1 ayat 32. Itu adalah hak legal yang dia miliki dari mana? Dari garis Yusuf. Tetapi sekali lagi Yusuf bukanlah ayah fisikal atau biologis dari Yesus. Yang memberikan kepada kita sebuah kesimpulan bahwa anak Daud, raja atas Israel, dia bukan sebuah natur manusia biasa. Tetapi dia adalah pribadi ilahi yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah anak Daud sejati, raja Israel yang sejati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, anak Daud yang kemudian mewarisi tata itu secara kekal. Bukanlah Salomo, bukanlah raja-raja daripada garis Daud. Tetapi sekali lagi itu adalah Yesus Kristus. Yang bukan sekali lagi keturunan biologis. Kalau saudara yang saya baca ya, Yusuf saja bukan ayah biologis daripada Yesus Kristus. Berarti nama-nama semua yang disebutkan di atas ini tidak memiliki relasi biologis langsung dengan Tuhan Yesus, saudara. Saudara, ini adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kita mengenai transendensinya Tuhan Yesus dibandingkan dengan anak-anak Daud lainnya yang dicatat di dalam teks kita. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Karena itu sekali lagi Matius membawa pemirsa, membawa pembaca pada waktu itu saudara, supaya mereka itu betul-betul memahami konsep ini. Dan jangan menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja mereka. Saudara, dan saya tahu bahwa orang-orang Israel sampai dengan hari ini, mereka tidak akan pernah mau menyembah manusia. Manusia tidak boleh menjadi objek penyembahan. Yesus Kristus sampai hari ini, orang Yahudi yang gak percaya sama Tuhan Yesus yang belum diubahkan oleh Roh Kudus, mereka akan terus menganggap bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia biasa. Tetapi saudara, dengan penjelasan Matius menegaskan bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah anak Allah, dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Dia bukanlah keturunan biologis daripada Yusuf, tetapi secara legal menerima hak legalnya melalui Yusuf ayah angkatnya. Dan dengan demikian dia berhak atas tata Daud. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah kesimpulan yang begitu memberikan pukulan kepada pikiran daripada orang-orang Yahudi yang pada waktu itu menolak firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, implikasinya bagi kita. Saudara, ketika engkau berjumpa dengan Alkitab dan engkau berjumpa dengan begitu banyaknya kesaksian Alkitabiah, hari ini banyak orang Kristen yang menjadi seorang Kristen yang agnostik, menjadi orang Kristen yang ateis, menjadi orang Kristen yang menolak kebenaran-kebenaran Alkitabiah. Bukan karena kebenaran itu tidak jelas, tetapi seringkali mereka tidak dapat menerimanya. Seringkali mereka tidak dapat menerimanya secara logika pikir mereka. Rasio mereka yang memimpin mereka dan bukan iman. Ini bukan berarti bahwa iman tidak melibatkan rasio. Tetapi saudara, iman itu adalah iman yang rasional tetapi sekaligus melampaui rasio. Saudara, hari ini saudara dan saya akan berjumpa banyak orang Kristen yang menyebut diri Kristen. Tapi sesungguhnya orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa saja dalam hatinya seperti orang Yahudi. Tahu Kristus tapi tolak Kristus di saat yang sama. Tahu kebenaran janji-janji firman Tuhan di dalam Alkitab, ya.
tetapi di saat yang sama menyangkali kebenaran itu. Saudara, kalau saudara mengamati gereja-gereja di Paris pada waktu ini, saudara dan saya berjumpa bahwa banyak gereja-gereja yang diruntuhkan. Mungkin juga karena masalah tidak ada lagi perongkosan, karena itu kan adalah didukung oleh dana pemerintah, saudara. Tetapi lepas daripada itu adalah keterangan yang saya dapatkan bahwa kenapa gereja-gereja itu menjadi kosong? Karena sudah banyak orang Kristen menjadi orang-orang agnostik dan ateis. Mereka tidak percaya lagi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan setelah itu para agnostik dan juga para ateis ini, mereka melihat Islam. Kok Islam lebih baik ya daripada Kristen? Kenapa lebih baik, saudara? Karena ternyata mereka mendapati para pemimpin agama mereka adalah para pemimpin agama yang melakukan kejahatan seksualitas. Dan karena itu mereka begitu kecewa, bagaimana mungkin pengajaran firman yang sejati itu kemudian sekarang dinodai oleh para pemimpin yang mengajarkan firman. Kalau begitu Alkitab tidak konsisten, Alkitab tidak benar, maka menjadi agnostik, menjadi orang-orang ateis, saudara. Tetapi kepada mereka yang tidak percaya, kepada mereka kaum agnostik, kepada mereka kaum ateis, firman ini datang. Firman ini berbicara kepada mereka. Firman ini datang untuk menjangkau saudara dan mengubah cara pikir saudara dan memberikan kepada saudara iman sejati kepada raja itu yang bernatur ilahi dan bernatur manusia. Sehingga kalau saudara lihat kepada manusia, kepada para pemimpin agama termasuk pemimpin Kristen, banyak kejatuhan. Tetapi kepada dia, sang raja anak Daud yang dijanjikan di dalam PL itu, saudara, tidak ada sedikit pun kecacatan. Sehingga saudara dan saya dapat mempercayai dia. Mempercayai dia, bukan mempercayai para pemimpin agama, tetapi mempercayai dia sebagai anak Daud, raja Israel yang sejati, yang memberikan keselamatan bagi umatnya. Kedua, poin yang kedua, saudara dan saya lihat bagaimanakah argumentasi daripada Matius untuk kemudian meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah anak Daud, raja atas Israel. Kita lihat poin yang kedua. Yesus Kristus adalah raja orang Israel, raja Yahudi. Dia bukan saja raja yang dijanjikan di dalam PL, tetapi dia adalah raja orang Israel. Dia adalah raja asli itu. Mari kita lihat di dalam beberapa hal yang disampaikan oleh Matius ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara, hal pertama yang kita lihat untuk menegaskan Yesus Kristus adalah raja orang Israel atau raja Yahudi adalah frase 14 keturunan. Kenapa dia nggak pakai angka yang lain? Kenapa nggak pakai angka 15 atau angka 12 yang menggambarkan 12 suku Israel? Atau kita pakai saja angka 21 atau angka yang lain? Kenapa dia pakai angka 14? Apa artinya frase 14 keturunan? Saudara, angka 14, saudara, sekali lagi saudara dan saya harus lihat bahwa Matius tidak memaksudkan menuliskan semua generasi yang hidup pada zaman itu. Tetapi yang dimaksudkan dengan angka 14 ini adalah berdasarkan list yang dicatat oleh Matius. Dan ini adalah sebuah kutipan dari 1 Tawarik 3 ayat 10 sampai ayat 17 dan Esra 3 ayat 2. Jadi silsilah Matius diambil dari mana, saudara? Dari Perjanjian Lama. Dari mana itu? Dari 1 Tawarik 3 ayat 10 sampai 17 dan Esra 3 ayat 2. Saudara, angka 14, saudara, kenapa harus dipakai? Saudara, ini adalah sebuah cara yang dipakai untuk kemudian memudahkan orang-orang pada zaman itu untuk mengingat atau menghafal. Tetapi selain daripada itu, saudara, angka 14 itu adalah sesuatu perhitungan gematria namanya ya, yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Gematria itu begini, nilai numerik dalam tulisan Ibrani, mengenai nama Daud. Nama Daud itu terdiri dari 3 huruf konsonan. Karena di dalam huruf-huruf Ibrani kan gak kenal vokal ya saudara. Dia cuma punya huruf-huruf konsonan. Dan nama Daud itu terdiri dari 3 huruf. D, V, dan kemudian D. D itu angka 4. V itu angka 6. D lagi angka 4. Jadi 4 tambah 6 tambah 4 sama dengan 14. Kenapa saudara kok 14 saudara? Saudara baca baik-baik ya. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara, itu berarti menggemakan kepada pengharapan Israel.
Pengharapan Israel yang sentralnya kepada siapa? Daud. 14, 14, 14. 3 kali penyebutan angka 14, saudara. Dan itu adalah penambahan dari nama DV dan D. Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu ajaib, yang menunjukkan kepada kita bahwa raja yang diimpi-impikan, raja yang dinanti-nantikan oleh jemaat Tuhan, Israel perjanjian lama maupun Israel yang hidup pada zaman Matius, mereka menantikan raja yang seperti apa? Raja seperti Raja Daud. Dari generasi kepada generasi, sentralnya Daud, saudara. Sampai yang terakhir siapa? Anak Daud yang asli, Kristus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa besar pengharapan umat Allah. Dan pengharapan umat Allah itu digambarkan dengan angka 14. Dan pengharapan itu sentralnya kepada siapa? Anak Daud. Kerajaan yang didirikan oleh anak Daud. Dan selain itu, angka 14 berbicara mengenai kegenapan. Kegenapan waktu Tuhan, bahwa Allah sudah kemudian menggenapi janjinya. Inilah waktu Tuhan. Galatia menyebutkan, pada waktu Tuhan, genap waktunya Allah utus anak tunggalnya datang ke dalam dunia, berinkarnasi untuk menyelamatkan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kegenapan. Dengan kata lain, Matius mau mengatakan kepada jemaat Tuhan, baik jemaat Tuhan pada waktu itu maupun hari ini, jika itu adalah sebuah kegenapan, maka tidak ada lagi Mesias yang lain. Tidak ada lagi raja yang lain yang boleh dinantikan oleh orang Israel. Hanya satu-satunya raja yang kemudian harus dipercayai dan diakui, dihormati, ditinggikan oleh orang Israel adalah Yesus. Dia sudah datang, genap. 14 3 kali. Genap. Saudara, kalau itu sudah genap, saudara. Kalau sudah genap, saudara, mau cari apa lagi, saudara? Jadi ini adalah sebuah pemenuhan pengharapan. Sebuah pemenuhan penantian yang begitu lama. Mari kita lihat penantian itu terlihat di dalam irregularitas dalam pencatatan. Mari kita lihat. Di dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-16. Dari pasal 1, saudara dan saya berjumpa adanya irregularitas dalam pencatatan keturunan. Di dalam 1 Tawarik 3 ayat 10 sampai 17 dan Esra 3 ayat 2, saudara dan saya berjumpa bahwa Matius itu sengaja menghilangkan beberapa nama. Tadi saya contohkan ya, misalnya Aminadab tadi ya saudara. Kalau saudara perhatikan, Aminadab itu seolah-olah kalau dalam ayat 4 itu kita mengerti papanya itu adalah Ram. Tetapi kalau saudara bandingkan dengan di dalam 1 Tawarik dan juga Rut 4 ayat 19 sampai 20, maka di situ diketahui bahwa papa daripada Aminadab adalah Admin. Dan nama Admin dibuang, tidak dicatat oleh Matius. Kemudian mari kita lihat antara Usia dengan Yotam. Kita lihat ayat yang ke-9. Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Kalau saudara lihat di dalam ayat 9 ini, Usia dan Yotam itu seolah-olah Yotam punya papa adalah Usia. Tapi kalau di dalam pencatatan 1 Tawarik, saudara, tidak begitu. Ya, tidak begitu. Saudara, antara Usia dan Yotam itu ada 3 generasi yang dilewati. Ada 3 generasi yang tidak dicatat. Siapa saja saudara? Ahazia, Yoas dan Amasya. Ya, Ahazia, Yoas dan Amasya. 3 generasi yang tidak dimasukkan di dalam penulisan silsilah Matius. Kemudian mari kita lihat di dalam Yekonya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-11, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Yosia memperanakan Yekonya. Saudara, seolah-olah papa daripada Yekonya itu Yosia, padahal papanya adalah siapa? Yoyakim. Dan nama Yoyakim tidak dicatat di sana. Kenapa saudara? Kenapa enggak dicatat? Apakah Matius punya tendensi yang negatif saudara? Jawabnya tidak saudara. Matius hanya mau menegaskan angka 14 dan kemudian mempermudah menghafal. Jadi saudara lihat ya, kebiasaan daripada orang Yahudi untuk mempermudah hafalan. Mereka bisa pakai nyanyian, mereka bisa pakai singkatan, mereka bisa pakai angka. Dan di dalam hal ini saudara dan saya melihat bahwa Matius itu mempersingkat itu dengan mengeliminasi atau tidak memasukkan beberapa nama untuk kemudian menghasilkan angka 14 yang berpaut kepada siapa? Kepada anak Daud. Daud, karena ini berbicara mengenai apa? Sang raja keturunan Daud yang kemudian ditentang oleh orang-orang pada zaman itu. Nah, karena itu saudara, karena itu Matius sekali lagi menegaskan hal itu melalui pencatatan yang tidak regular ini. Ada irregularitas di dalam pencatatan keturunan.
Selain daripada itu saudara dan saya melihat bahwa di dalam irregularitas dari pencatatan keturunan ini saudara, sebenarnya secara implisit Matius itu memberikan petunjuk kepada kita, sebuah indikasi kepada kita bahwa nama-nama yang dicatat itu tidak semuanya memiliki relasi secara literal di dalam hubungan biologis atau fisikal yang tadi sudah saya sempat sebutkan. Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan ya tadi dengan mengeliminasi beberapa nama itu berarti nama-nama yang dicatat tidak semuanya memiliki relasi secara literal di dalam kelahirannya secara biologis atau fisikal. Ini adalah suatu daftar atau pencatatan yang berkaitan dengan para pewaris tata daripada Daud. Nah, untuk menekankan apa saudara? Paling tidak ada dua hal yang kembali ditekankan di dalam irregularitas dari pencatatan keturunan ini. Ada dua hal yang ditekankan kembali oleh Matius, yaitu bahwa Yesus Kristus, dia adalah anak Daud, Raja Israel sejati yang akan datang dan yang sudah datang, yang merupakan seorang keturunan Daud yang asli, yang walaupun tidak memiliki relasi secara biologis atau fisikal dengan ayahnya Yusuf, tetapi dia berhak secara legal atas tahta Daud. Dan kemudian kelahiran Yesus Kristus adalah bersifat supranatural yang bukan terjadi karena faktor biologis, yang menegaskan kembali lagi mengenai natur kelahiran Yesus. Itu diulang kembali. Jadi sekali lagi dia bukan saja raja yang dijanjikan, tetapi dia adalah pribadi yang Raja Israel sejati itu, dan kemudian itu ditegaskan dengan kalimat irregularitas pencatatan keturunan tersebut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa poin yang sama ditekankan dengan cara penceritaan yang berbeda? Walaupun itu ada di dalam koridor silsilah. Ini cara penceritaan narasi yang sangat baik saudara. Supaya apa? Meneguhkan iman daripada setiap orang yang menyangkali kemesiasan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan narasi adalah menyajikan argumentasi dengan cara bercerita, dan kemudian di situ dia memasukkan ide-ide yang sama. Walaupun mungkin di dalam cara penceritaannya ada bentuk-bentuk penceritaannya yang agak berbeda, tetapi ide yang dia berikan itu adalah sesuatu yang sama. Itu adalah kekuatan untuk apa? Menancapkan berita Injil, berita firman itu dengan baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kemudian kita lihat di dalam penceritaan daripada Matius. Matius adalah seorang yang ahli di dalam narasi saudara. Jadi ini adalah sesuatu yang begitu indah yang saudara dan saya lihat. Di dalam pencatatan irregularitas ini pun kita menemukan ada maksud yang sebenarnya sama yang sudah diungkapkan sebelumnya di dalam ayat yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Nah, sekarang mari kita masuk irregularitas pencatatan itu di dalam 3 pengelompokan daripada 14 keturunan. Saudara dan saya lihat 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Kalau saudara dan saya memperhatikan di situ ada jarak waktu antara nama-nama yang disebutkan, ya. Saudara dan saya lihat di situ misalnya jarak waktu antara Peres dengan Aminadab. Kira-kira ada berapa waktu saudara di situ? Itu ada 450 tahun. Antara Peres dan Aminadab ada 450 tahun jarak. Dan kemudian dari Nahason ke Daud itu ada jarak kira-kira 400 tahun. Dan kemudian kita loncat ke Yekonya sampai kepada Yusuf, ayah angkat atau ayah legal daripada Yesus Kristus, itu ada jarak kira-kira 600-an tahun. Saudara, ini adalah jarak-jarak waktu yang sengaja dihadirkan melalui pencatatan silsilah. Lalu setelah itu saudara dan saya lihat 14 keturunan dari Daud sampai kepada pembuangan di Babel. Saudara dan saya memperhatikan di situ, dalam 14 keturunan dari Abraham sampai Daud ada 2 janji. Yang tadi sudah saya sebutkan. Janji apa? Janji tentang keturunan anak Daud yang mewarisi tahta Daud untuk selama-lamanya, kerajaannya untuk selama-lamanya, dan janji tentang keturunan Abraham yang memberkati semua bangsa. Saudara, itu adalah sebuah janji yang melintasi sekian tahun. Abad demi abad, generasi demi generasi, dengan beragam macam rintangannya. Saudara dan saya memperhatikan dari Peres Aminadab 450 tahun, Nahason Daud itu ada 400 tahun, Yekonya Yusuf, ayah angkat daripada Yesus Kristus 600-an tahun. Ada jarak yang begitu jauh. Tetapi saudara, janji Allah itu adalah janji yang ya dan amin. Janji Allah itu menerobos dan melintasi generasi demi generasi. Lalu kemudian kita lihat 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Saudara lihat Daud
Dia adalah sekali lagi raja terbesar di Israel yang menerima janji Allah itu tentang keturunan yang bertata untuk selama-lamanya sebagai raja. Tetapi setelah Daud, apa yang terjadi? Salomo ketika memerintah, di awal pemerintahannya itu berjalan dengan baik, tetapi di bagian akhir pemerintahan daripada Salomo, saudara dan saya berjumpa mengenai penyimpangan iman daripada Salomo yang mengakibatkan penghakiman Allah dengan apa? Memisahkan kerajaan itu. Bukan lagi kerajaan bersatu, tetapi di dalam zaman Rehabeam menjadi kerajaan yang terbagi utara dan selatan. Dan seluruh pencatatan daripada zaman monarki kebanyakan diisi dengan pemberontakan raja-raja Israel baik utara maupun selatan. Walaupun di dalam selatan kita masih menjumpai beberapa raja yang setia kepada Tuhan, tetapi umumnya adalah mereka adalah orang-orang yang memberontak kepada Allah dan pada akhirnya membawa mereka ke dalam pembuangan. Saudara perhatikan, di dalam pembuangan seolah-olah janji itu putus. Monarki tidak ada lagi. Seluruh identitas kebangsaan daripada Israel hancur total. Dengan hancurnya bait Allah, hancurnya tembok Yerusalem. Mereka menjadi bukan lagi bangsa, tetapi mereka menjadi orang yang tercerai-berai. Tercerai-berai, saudara. Mereka ada di Asyur, mereka ada di Babel, mereka ada di segala tempat. Mereka bukan lagi menjadi satu kesatuan bangsa. Monarki hilang, monarki putus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di situ ada tanda tanya besar bagi orang Israel. Di mana dua janji Allah bagi anak Daud dan bagi anak Abraham itu? Di mana janji itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah saudara dan saya bisa saja ada di dalam konteks hidup yang mirip dengan sejarah Israel? Saudara dan saya memegang teguh janji itu berabad-abad lamanya. Kita mendoakan janji itu, tetapi di saat yang sama Allah pun tak kunjung memberikan penggenapan janji itu. Berapa lama Tuhan? Berapa lama? Saudara, janji itu seolah-olah putus di sana. Tetapi apakah itu adalah kemudian membuat janji Allah gagal? Membuat semua rancangan kekal Allah itu gagal? Jawabnya tidak. Karena Allah menghubungkan perjanjian itu dengan apa? Dengan Yekonya. Saudara, kenapa Yekonya raja terakhir di dalam Israel Selatan itu kemudian dicatat ada di pembuangan, saudara. Kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam teks kita ayat yang ke-12. Saya baca dari ayat 11, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Serubabel di mana? Di tanah pembuangan. Yekonya, raja terakhir Israel Selatan, ada di tanah pembuangan. Dia beranak cucu di sana dan kemudian sampai kepada Serubabel. Saudara dan saya mengingat bagaimana pekerjaan Allah. Monarki itu tidak ada lagi. Janji Tuhan seolah-olah putus di sana. Tidak ada lagi pengharapan bagi Israel menjadi sebuah bangsa. Tetapi kemudian Allah meletakkan Yekonya di sana sebagai tawanan perang. Dan kemudian melahirkan keturunan di sana. Dan menjadikan Serubabel sebagai inti penghubung antara pembuangan dengan pemulihan atas Israel. Serubabel pulang ke Yerusalem. Dia berdasarkan dekret Kores. Dia pulang dan dirikan apa? Bait suci kedua. Bait suci kedua, saudara. Tanda bahwa Allah memulihkan Israel. Tanda bahwa janji Allah itu tidak pernah gagal. Tanda bahwa rancangan kekal Allah tidak pernah putus oleh kegagalan dosa manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini begitu ajaib. Tuhan Allah memberikan perjanjian kepada umat Allah ada di tanah Kanaan. Ketika mereka keluar dari tanah Kanaan, Allah pun memberikan janji di sana. Membawa mereka pulang dan menghubungkan itu dengan begitu indahnya. Saudara tidak lihat keindahan daripada tindakan karya Allah ini? Saudara, bagi saya, kita harus melek mata iman kita. Sejarah penebusan adalah kesaksian tindakan Allah yang mengikat perjanjian dan menghubungkan dari generasi kepada generasi. Sehingga rancangan kekal Allah itu tidak pernah gagal. Saudara, ini bukti kesetiaan Tuhan. Bukti kesetiaan Allah, saudara. Sehingga saudara dan saya melihat di sini, di dalam 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara dan saya memperhatikan di situ. Yekonya saudara, dikutuk oleh Tuhan. Tetapi kemudian Allah memberkati umat Allah melalui penghubungnya Serubabel yang tadi sudah saya katakan. Dan kemudian sekalipun Serubabel itu pulang, saudara, mendirikan bait suci kedua. Nehemia membangun kemudian tembok Yerusalem. Tetapi saudara, tidak ada raja di sana yang memerintah. Gak ada raja yang memerintah. Israel masih ada di bawah jajahan bangsa asing. Sehingga kalau kita mau bilang terjadinya pemulihan atas kehidupan Israel sebagai satu bangsa, betul ada pemulihan karena bait Allah berdiri.
tembok Yerusalem sudah berdiri kembali. Tetapi pemulihan itu tidak penuh, pemulihan itu tidak tuntas, saudara. Lalu kapan pemulihan itu menjadi tuntas? Pemulihan itu menjadi genap, saudara. Ketika Kristus anak Daud itu, dia yang datang dan kemudian menggenapinya. Dia yang datang kemudian menggenapinya. Di sini saudara dan saya belajar. Di saat anak cucu Daud tidak dikenal di zaman daripada Yesus berinkarnasi. Di saat di mana Raja Edom yaitu Herodes itu memerintah atas umatnya. Di saat di mana Romawi memegang tampuk kepemimpinan atas Israel. Di saat di mana umat Allah itu tidak lagi melihat seorang raja atas mereka. Di mana umat Allah itu berada di bawah penjajahan musuh-musuh dan terus menerus ganti-ganti musuh yang satu kepada musuh yang lain menguasai Israel. Di saat kesesakan saudara, Tuhan datang. Raja sejati itu datang. Israel, keturunan daripada anak Daud, anak Abraham itu datang. Datang di saat apa? Di saat kesesakan umat Allah mencapai klimaksnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah engkau mengalami kesesakan sampai kepada titik klimaks? Sudah enggak tahu mau punya pengharapan apa lagi. Sudah berabad-abad kami tunggu Tuhan dan terus saja engkau tidak menggenapinya. Dan terus saja kami berada dalam kesesakan. Terus saja kami berada dalam penderitaan. Kapan Tuhan kami ini lega daripada penderitaan ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah kesesakan yang mencapai titik klimaks. Tetapi di titik klimaks itu sudah tidak ada lagi pengharapan dari kacamata manusia. Allah hadir dan menggapai umatnya. Dan mengatakan Kristus adalah Raja Israel. Tidak ada monarki, Kristus Raja. Dia adalah pribadi yang mendirikan kerajaan Allah. Yang bersifat kekal. Yang tidak bergantung kepada politik, militer dan seterusnya. Tetapi dia adalah Raja yang kekal yang memerintah atas diri setiap umat pilihan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Cara Allah menjawab kita. Kadang-kadang dia membiarkan saudara ada dalam kesesakan. Sampai kepada titik klimaks. Saudara harus angkat tangan menyerah sama Tuhan. Kalau saudara nggak sampai di dalam titik klimaks, biasanya masih sombong. Biasanya masih mengandalkan diri sendiri. Biasanya masih kemudian membanggakan apa yang ada pada diri saudara. Tapi ketika titik klimaks tiba bagi penderitaan saudara, saudara tidak bisa tidak. Saudara harus angkat tangan supaya Tuhan turun tangan bagi saudara. Itu adalah pekerjaan Allah yang besar. Pekerjaan Allah yang besar. Sehingga saudara dan saya melihat di dalam Injil Matius. Matius adalah pemungut cukai. Dia saksi sejarah. Dia seorang pemungut cukai saudara. Dia seorang yang juga tidak berpengharapan pada dirinya sendiri. Tetapi ketika Allah menginspirasikan firman ini bagi dia. Dia tahu bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengharapan bagi Israel. Israel yang tidak berpengharapan sekarang berpengharapan. Karena apa? Karena Yesus Kristus Raja Israel itu, anak Daud sejati itu datang ke dalam dunia. Sudah datang ke dalam dunia. Karena itu saudara, poin yang ketiga, mari kita lihat tentang Yesus Kristus. Raja Israel, anak Daud itu. Dia adalah pribadi yang tidak saja dijanjikan di dalam perjanjian lama. Yang tidak saja sudah hadir sebagai raja di dalam dunia ini. Tetapi dia adalah pribadi yang menyelamatkan umat Allah, yang membawa berkat universal itu bagi semua bangsa di dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat kalimat daripada Matius. Matius menghubungkan pemerintahan Kristus sebagai raja dan pendirian kerajaannya di muka bumi ini dengan urusan keselamatan yang bersifat universal. Mari kita lihat di dalam pencatatan ini. Hal pertama yang kita pelajari bahwa kedaulatan Allah atas dosa, di mana rancangan keselamatan Allah itu tidak pernah digagalkan oleh dosa di sepanjang sejarah. Mari kita lihat catatan Abraham, Yakub, Yehuda dan saudara-saudara Yehuda. Saudara Abraham, kalau kita lihat kehidupan Abraham sebelum dia percaya adalah seorang penyembah berhala. Dia setelah percaya, dia juga masih jatuh dalam dosa, penipuan. Tidur dengan Hagar berdasarkan usul daripada Sarah. Yang mengimplikasikan bahwa dia tidak percaya kepada Allah dan janji firman. Saudara dan saya berjumpa dengan kecacatan di sana. Lalu kemudian Yakub. Kita tahu persis siapa Yakub, seorang penipu. Keluarganya banyak konflik. Istrinya saling konflik.
Anak-anaknya saling konflik, dia dengan mertuanya saling konflik. Konflik kacau balau keluarga. Yehuda, kita tahu dalam eksposisi daripada Patam, seorang penjual saudara sendiri, Yusuf. Penipu ayahnya sehingga menyakitkan hati ayahnya sebegitu amat dalamnya. Hidup hanya berdasarkan hawa nafsu duniawi semata. Yang memimpin dia menikah dengan perempuan Kanaan. Dan setelah perempuan Kanaan itu mati, lalu kemudian dia tidur dengan menantunya tanpa sepengetahuan dia. Saudara, orang-orang yang berdosa disebutkan. Saudara-saudara Yehuda, kecuali daripada Yusuf, bersekongkol untuk membunuh atau menjual Yusuf dan menipu ayah mereka. Mereka adalah catatan daripada orang-orang yang berdosa. Saudara Yusuf sendiri juga bukan orang yang tidak berdosa, dia juga punya dosa sendiri. Saudara-saudara Yehuda adalah orang-orang yang sengaja disebutkan, walaupun tidak disebutkan namanya di sini, untuk menunjukkan bahwa mereka adalah para patriark, yang kemudian daripadanya 12 suku Israel itu ada. Nah saudara, ketika kita melihat hal ini, maka ada yang kemudian Matius ingin tunjukkan. Matius ingin tunjukkan mengenai catatan para pendosa yang kemudian diselamatkan oleh Allah, dan mereka adalah orang yang menerima janji Allah tentang keturunan yang akan membawa berkat bagi semua bangsa di muka bumi. Melalui Abraham, kemudian turun kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Yehuda, dan seterusnya. Mereka adalah para pendosa. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kecacatan. Tetapi kemudian diselamatkan oleh Allah berdasarkan anugerahnya dan menerima janji Allah tentang keturunan yang membawa berkat bagi semua bangsa di dunia. Pertanyaannya, apakah mereka menjadi berkat? Mereka penerima janji. Apakah mereka menjadi berkat? Jawabnya ya dan tidak. Di satu pihak memang mereka menjadi berkat. Alkitab menyaksikan itu. Di pihak lain mereka mengalami kegagalan untuk memenuhi secara penuh maksud kehendak Allah menjadi berkat bagi semua bangsa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus penerima janji. Tetapi juga adalah orang-orang yang gagal memenuhi janji-janji itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka siapakah dia yang kemudian menjadi keturunan Abraham yang membawa berkat bagi semua bangsa di dunia? Dia adalah Yesus Kristus, Raja Juru Selamat atas Israel, keturunan Abraham yang sejati itu. Dan saudara, saya perhatikan, satu-satunya orang yang gak dicatat dosanya itu Yesus Kristus. Saudara perhatikan dengan indikasi ayat 16b yang tadi saya sampaikan kepada saudara. Maka kalau dengan demikian kita melihat di sini, semua penerima janji firman Tuhan di dalam masa perjanjian lama adalah orang-orang yang berdosa yang diselamatkan. Hanya satu pribadi, keturunan Abraham, anak Daud yang mana tidak berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan Abraham, dia datang untuk menyelamatkan Yakub, dia datang untuk menyelamatkan Yehuda, bahkan dia datang untuk menyelamatkan Daud, si kaliber yang menjadi sentral pengharapan iman daripada orang-orang Yahudi. Mereka mengimpi-impikan ada raja seperti Daud, ada kerajaan yang seperti dipimpin oleh Daud. Tetapi semua mereka gagal total. Hanya satu pribadi yang tidak berdosa itu, yaitu Yesus Kristus, Raja Tuhan atas Israel. Dia adalah Allah sejati, manusia sejati yang tidak berdosa. Dan karena itu memungkinkan karya penyelamatan bagi setiap mereka yang menerima janji itu. Dan memungkinkan janji itu, berkat keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah berita yang begitu agung. Karena Israel ketika baca teks ini, Israel juga pasti mikir, ini adalah orang-orang pendosa saudara, orang-orang pendosa. Orang-orang yang banyak jatuh di dalam dosa, banyak kecacatan. Lalu siapakah yang merupakan Israel sejati yang membawa berkat Abraham itu bagi semua bangsa? Dan di situ Matius memberikan Kristus sebagai pribadi yang tidak boleh disangkali, tidak boleh ditolak lagi oleh orang Israel. Karena hanya dia keselamatan, berkat bagi Israel dan bagi bangsa-bangsa lain melalui Abraham itu tergenapi. Kedua, saudara dan saya lihat, berkat universal itu juga kelihatan di dalam kedaulatan Allah dalam pemilihan kekalnya yang meliputi Yahudi dan non-Yahudi. Kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam penulisan Rasul Paulus, kitab Efesus misalnya, di situ sangat jelas secara sistematis ya. Pemilihan kekal Allah terjadi sebelum dunia ini dijadikan atau diciptakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jelas ya secara sistematis. Kalau Matius, cara dia menyampaikan pemilihan kekal Allah dengan narasi. Tetapi di dalam narasi itu ada makna doktrin yang begitu kental.
Nah, kita lihat misalnya di dalam pencatatan 4 nama perempuan yang sudah kita lazim dengarkan. Mereka adalah orang-orang dari non-Yahudi yang berlatar belakang hidup yang kelam, tetapi kemudian Allah menyelamatkan mereka. Mari kita lihat Tamar. Tamar itu kan kalau saudara dan saya lihat, ini adalah perempuan pertama yang disebutkan. Dia adalah seorang Kanaan yang memiliki anak di luar pernikahan. Terjadi karena skandal dengan Yehuda, ayah mertuanya. Saudara punya teman, punya kenalan, punya keluarga yang anak-anaknya lahir di luar pernikahan. Di hadapan kacamata manusia, ini anak-anak keluarga gak punya pengharapan. Ini keluarga adalah orang-orang yang gak punya masa depan. Tapi kalau saudara dan saya memperhatikan, firman Allah berkata bahwa Alkitab menyatakan dengan begitu jelas, pemilihan kekal Allah juga dapat meliputi orang-orang yang seperti Tamar, seperti Peres, seperti Zera. Orang-orang yang berada di luar pernikahan. Di luar pernikahan yang terjadi karena skandal seksualitas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara mengenai kedaulatan pemilihan Allah. Ini bukan karena Tamar itu adalah seorang yang sekali lagi baik. Tidak, saudara. Sangat jelas dia seorang perempuan yang menipu mertuanya. Dan berusaha mendapatkan keturunan dengan cara demikian yang ilegal. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada mereka kasih karunia Allah itu diberikan. Dan ini menggambarkan mengenai pemilihan kekal Allah yang tidak dibatasi oleh suatu bangsa tertentu. Kemudian Rahab, kita lihat Rahab. Rahab adalah seorang Kanaan yang bekerja sebagai pelacur, bahkan dia adalah pemilik daripada rumah bordir atau pelacuran tersebut. Saudara, pelacur, seorang yang amoral di dalam seksualitasnya. Tapi kepada mereka pun Allah memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tadi adalah skandal di luar pernikahan anak-anaknya. Kedua, bicara mengenai amoralitas di dalam hubungan seksualitas, pelacur. Lalu yang ketiga, saudara dan saya lihat Ruth. Kalau saudara bandingkan Ruth dengan Rahab dan Tamar, Ruth punya karakter begitu baik ya, jauh lebih baik daripada Tamar dan Rahab. Tapi kalau kita kaji dari latar belakang asal Ruth, kita tahu bahwa Ruth adalah seorang Moab. Dia adalah dari garis anak tertua, anak perempuan tertua daripada Lot, yang memperkosa ayahnya dan kemudian yang dikutuk oleh Allah di dalam catatan Kejadian 19 ayat 33 sampai 37. Kalau saudara lihat ini incest, dosa incest. Hari ini dosa incest itu tren, saudara. Kalau dulu masih sembunyi-sembunyi ya, malu. Sekarang saudara bisa lihat, jadi mereka itu bisa publish, saudara. Bagaimana dosa incest itu dipublish dengan tanpa malu-malu. Anak yang dihasilkan daripada pernikahan antara ayah dan anak, saudara. Ayah dan anak kandung itu kemudian dipublish. Sudah gak ada lagi rasa malu, gak ada lagi rasa takut di sana. Semuanya adalah sesuatu yang bersifat normal. Gak ada lagi dosa. Tapi saudara, Alkitab berkata kepada mereka orang-orang yang tidak layak. Kaum marginal. Orang-orang yang disebut sebagai kelas 2 masyarakat. Second class ini, saudara. Mereka mendapatkan belas kasih daripada Tuhan. Mereka juga dapat menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Bukan karena kekuatan mereka, kegagahan, kehebatan mereka, kesucian mereka, bukan. Tapi karena pemilihan kekal Allah semata. Batsheba, perempuan keempat yang disebutkan, tetapi namanya bukan Batsheba. Saudara, yang saya baca di dalam ayat yang ke-6, tidak disebutkan nama Batsheba, tapi disebutkan istri Uria. Istri Uria adalah orang Het, dan kemungkinan Batsheba itu adalah bukan dari Yahudi. Kita lihat di sini istri Uria yang menunjuk kepada dosa yang dilakukan oleh Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah orang yang kemudian merebut Batsheba dari tangan Uria secara ilegal dan membunuh Uria dengan cara yang mengenaskan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara baca semua keterangan ini, menggambarkan mengenai apa? Cinta kasih Allah yang begitu besar. Dia datang dan kemudian mencari orang-orang yang sedemikian. Di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama mereka adalah orang-orang yang menjijikan. Kita yang mungkin lebih baik secara moral daripada Tamar, daripada Rahab, daripada Batsheba. Saudara jangan pikir bahwa saudara bukanlah orang berdosa. Karena di dalam pikiran, perasaan dan kehendak kita, kita adalah orang-orang yang sudah mencemari kekudusan Tuhan di dalam kecondongan berdosa kita. Dan saudara dan saya layak dimurkai oleh Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, anak Daud, Raja Israel,
yang membawa damai sejahtera Tuhan itu mengaruniakan keselamatan bagi mereka yang menjijikan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Karena itu Herman Ridderbos bilang begini, nama-nama yang dicatat oleh Matius di dalam silsilah ini bukan dicatat karena mereka itu memiliki arti penting. Tapi karena apa? Karena mereka tidak penting. Mereka tidak signifikan. Mereka tidak penting, saudara. Mereka tidak memiliki kontribusi apapun di dalam karya penyelamatan Yesus Kristus. Tetapi jika nama mereka dicatat, itu hanya mau menunjukkan tentang apa? Keselamatan Allah yang begitu besar bagi mereka di dalam Kristus. Berkat universal yang menjangkau orang-orang yang marginal, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang betul-betul ada di dalam keadaan berdosa yang tidak berpengharapan ini. Allah hadir di dalam Yesus Kristus untuk menjangkau mereka. Mereka yang tidak penting menemukan signifikansinya di dalam siapa? Yesus Kristus. Begitu juga hidup kita. Kita tidak penting. Tapi kalau kita diselamatkan Tuhan, itu berarti signifikansi kehidupan kita. Signifikansi keberadaan kita terletak kepada diri Allah itu sendiri. Terletak kepada pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Bukan kepada segala kemampuan, pencapaian, dan juga segala kebaikan kita. Tetapi hanya karena Allah itu saja. Karena itu, kalau saudara dan saya melihat di dalam tulisan Injil Matius, kita berjumpa dengan berkat universal yang menjangkau baik Yahudi maupun non-Yahudi. Baik orang-orang yang disebut sebagai keturunan lahiriah daripada Abraham maupun mereka yang bukan keturunan daripada Abraham secara lahiriah. Mereka mendapatkan berkat universal yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan saudara dan saya menjumpai di situ bukan saja 4 nama perempuan yang dicatat ini, tetapi di dalam pasal 2 juga mencatat mengenai orang-orang Majus dari timur. Kita berjumpa bahwa catatan ini adalah catatan yang ada di dalam tulisan Matius saja dan tidak dicatat di dalam Injil yang lain, yang menggambarkan sekali lagi penegasan Raja Israel, anak Daud itu sudah datang, anak Abraham itu sudah datang, maka memungkinkan berkat universal menjangkau Yahudi maupun non-Yahudi. Dan kemudian ditutup di dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20, saudara dan saya berjumpa di sana bahwa Raja yang sudah datang itu memerintahkan mereka yang percaya kepadanya untuk kemudian mengajarkan berita keselamatan ini kepada semua orang di muka bumi. Sehingga mereka pun mengenal siapa Raja sejati dan percaya kepadanya. Mari kita lihat di dalam Matius 28. Ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bicara mengenai apa ini? Sifat raja dan kerajaan pemerintahan Kristus yang meliputi sorga dan bumi. Karena aku adalah raja, karena aku adalah pemerintah, penguasa atas sorga dan bumi, maka aku memerintahkan engkau. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, berita universal tentang keselamatan oleh anak Daud, Raja Israel itu tidak boleh disimpan untuk diri kita saja. Tetapi apa? Harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Dari Yerusalem sampai ujung-ujung bumi. Sehingga semua lutut bertelut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Raja atas segala sesuatu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah ending yang begitu indah. Yang menuntut setiap orang percaya tidak saja menerima berita keselamatan di dalam Kristus, tetapi membawa berita keselamatan itu juga bagi sesama yang belum mengenal Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini membawa engkau dan saya semakin menyelami akan arti Yesus anak Daud, Raja Israel yang sudah datang ke dalam dunia, dan membawa berita ini kepada begitu banyak orang yang lain yang belum mengenalnya, supaya mereka pun mengalami keselamatan oleh anugerah Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang memimpin kami di dalam pemberitaan firman. Kami bersyukur karena Engkau adalah pribadi Allah yang telah memberikan janji firman tentang Kristus Tuhan. Dan Engkau adalah pribadi Allah yang menggenapi firman itu melalui inkarnasi Yesus. Dan yang telah memberikan keselamatan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami, orang-orang yang jauh ini, dapat mendekat kepada Yesus, menjadi satu kesatuan dengan umat Allah.
Dan kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Allah yang besar ini. Tolong setiap kami, agar kami tidak mendiamkan berita ini, tetapi pakai kami untuk memberitakan ke segala penjuru dunia, berita keselamatan yang datang daripada Tuhan. Tolong setiap kami, jikalau kami masih ada di dalam dosa-dosa kami, di dalam kejatuhan-kejatuhan kami, biarlah oleh anugerah Tuhan kami boleh berpengharapan dalam Kristus, dan melalui Kristus kami boleh direstorasi kembali. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.